Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1921024M bersama rekan saya yaitu Istifatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 1921029M. Kami dari mahasiswa Universitas Setiabudi dengan program studi S1 Akuntansi semester 1. Selanjutnya, kami dalam pembuatan video ini, kami bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Ekonomi yang dimana diampu oleh Ibu Dr. Titik Puji Astuti SEMSIAK, yaitu mengenai fungsi eksponen dalam dunia bisnis dan ekonomi. Selanjutnya, langsung saja menuju ke penjelasan materi kami. Pengertian eksponen. Fungsi eksponen adalah suatu fungsi di mana konstantanya dipangkatkan dengan variabel bebasnya. Dengan kata lain, fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat. Misalnya, Z sama dengan 5X dan Z sama dengan 4 pangkat X min 2. Fungsi eksponen mempunyai dua basis eksponen, yaitu 1. Basis konstanta B, 2. Basis bilangan E. Basis konstanta ini terdiri dari dua, yaitu B lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi, basis konstanta B tidak sama dengan 1. Selanjutnya, fungsi eksponen dengan basis B lebih besar dari 1. Fungsi eksponen dengan basis B lebih besar dari 1 bentuknya sebagai berikut. Dengan rumus Z sama dengan Fx sama dengan Bx dengan keterangan Z sama dengan variabel tak bebas dan X variabel bebas dan B adalah bilangan nyata positif yang lebih besar. Fungsi eksponen ini jika digambarkan dalam bidang kartesius akan mempunyai dua sifat utama. Pertama, nilai dari fungsi Z akan mendekati sumbu X ketika X mendekati nilai negatif tak hingga. Dengan kata lain, Z akan mendekati 0 tapi tidak sama dengan 0 ketika X menurun. Jadi, sumbu X akan dianggap sebagai sumbu asimtot bila X mendekati nilai X negatif tak hingga. Kedua, nilai Z akan menaik secara kontinu bila nilai X menaik. Dengan kata lain, fungsi X ini menaik secara monoton bila X meningkat. Contoh, jika diketahui fungsi eksponen Z sama dengan Fx sama dengan 2 pangkat X dengan penyelesaian X 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 dan Z 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, dan 8 sehingga menghasilkan diagram fungsi eksponen Z sama dengan 2X adalah sebagai berikut. Fungsi eksponen dengan basis 0 kurang dari B kurang dari 1. Dalam kasus fungsi eksponen seperti ini, sifat-sifatnya berlawanan dengan fungsi eksponen B lebih dari 1. Pertama, nilai dari fungsi Z akan mendekati sumbu X ketika X mendekati positif tak hingga. Jadi, sumbu X merupakan sumbu asimtot jika X mendekati nilai positif tak hingga. Kedua, nilai Z akan menurun secara kontinu bila nilai X meningkat. Dengan contoh, diketahui fungsi Z sama dengan Fx sama dengan 0,2 pangkat X. Dengan penyelesaian X 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 dan Z 125, 25, 5, 1, 0,2, 0,044 dan 0,008 sehingga menghasilkan diagram fungsi eksponen Z sama dengan 0,2 pangkat X sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi eksponen dengan basis E. Basis lain yang dapat digunakan dalam fungsi eksponen adalah bilangan irasional E seperti 2,718228 dan seterusnya. Fungsi eksponen yang menggunakan basis ini sering disebut sebagai fungsi eksponen asli. Fungsi ini mempunyai arti yang khusus dalam penerapan ekonomi dan bisnis dan juga berguna untuk matematika murni.
Nilai E ini diperoleh dengan mengevaluasi pernyataan fungsi dengan sebagai berikut, yaitu Fn sama dengan 1 ditambah 1 per N dipangkat N. Jika N mendekati bilangan yang semakin besar atau tak hingga, maka nilai N makin lama makin besar. Jadi Fn akan menjadi F1 sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat 1 sama dengan 2, F2 sama dengan 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 2,25, dan F3 sama dengan 1 ditambah 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 0,37037. Dalam menentukan nilai fungsi eksponensial basis E, dapat menggunakan atau gunakanlah kalkulator untuk menentukan nilai fungsi f(x) sama dengan e pangkat x pada masing-masing nilai x dengan berikut: 1. X sama dengan min 2, 2. X sama dengan min 1, 3. X sama dengan 0,25, 4. X sama dengan min 0,3. Pembahasannya: 1. F dalam kurung min 2 sama dengan E pangkat min 2 isomorfik ke 0,1353353. 2. F dalam kurung min 1 sama dengan E pangkat min 1 isomorfik ke 0,367894. Yang ketiga, F dalam kurung 0,25 sama dengan E pangkat 0,25 isomorfik ke 1,2840254. Yang keempat, F dalam kurung min 0,3 sama dengan E dipangkat min 0,3 isomorfik ke 0,7408182. Selanjutnya, fungsi logaritma. Logaritma merupakan pangkat dari suatu bilangan pokok untuk menghasilkan suatu bilangan tertentu. Misalnya, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini berarti eksponen 2 sebagai logaritma dari 25 dengan bilangan pokok 5. Pernyataan ini bisa ditulis log 25 sama dengan 2. Jadi, logaritma dapat ditulis Y sama dengan log BX. Persamaan ini menunjukkan bahwa Z adalah sama dengan logaritma dari X dengan bilangan pokok B atau X sama dengan B pangkat Y. Bilangan pokok dari suatu logaritma dapat berupa bilangan positif kecuali 1. Namun, bilangan pokok yang sering digunakan adalah bilangan pokok 10 dan bilangan pokok E. Logaritma yang menggunakan bilangan pokok 10 bisa disebut dengan logaritma biasa, dilambangkan dengan log. Misalnya, log 10 100 sama dengan 2, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu logaritma yang menggunakan bilangan pokok E sama dengan 2,71828, bisa disebut dengan logaritma alami, dilambangkan dengan log E atau in. Misalnya, log E kuadrat sama dengan in E kuadrat sama dengan 2, dan seterusnya. Aturan-aturan logaritma. Aturan-aturan logaritma dengan menganggap X dan Y adalah bilangan positif dan B adalah basis, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Yang pertama, logaritma hasil kali. Log B XY sama dengan log BX plus log BZ. Contoh, log 10.000 sama dengan log 10 dikali 1000 sama dengan log 10 ditambah log 1000 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Yang kedua yaitu logaritma hasil bagi. Log B X per Y sama dengan log BX min log BZ. Contoh, log 1000 per 10 sama dengan log 1000 min log 10 sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Yang ketiga yaitu logaritma pangkat dari suatu variabel. Log B X pangkat N sama dengan N log X. Contohnya, log X pangkat 6 sama dengan 6 log X. Yang keempat yaitu perubahan bilangan pokok logaritma. Log BX sama dengan log BC dikali log CX. Contohnya, log B8 sama dengan log 23 dikali log 38. Yang kelima yaitu logaritma bilangan pokok logaritma. Log BX sama dengan 1 per log XB atau log BE sama dengan 1 log EB sama dengan 1 in B. Contohnya, log 381 sama dengan 1 per log 813 sama dengan 1 per 0,25 sama dengan 4.
Sifat-sifat logaritma. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dan fungsi logaritma antara lain: 1. Logaritma dari bilangan 1, X sama dengan 1 adalah 0 untuk bilangan pokok apapun. Yang kedua, logaritma dari bilangan yang lebih besar 1, X lebih dari 1 adalah bilangan positif. Yang ketiga, logaritma dari bilangan yang lebih kecil 1 dan lebih besar 0 adalah bilangan negatif. Dan yang keempat, logaritma dari bilangan 0 atau negatif adalah tidak terdapat bilangan nyata. Menggunakan logaritma untuk memecahkan persamaan. Persamaan fungsi logaritma dan aturan-aturan logaritma dapat digunakan untuk memecahkan atau memperoleh suatu nilai dari variabel tertentu, misal X yang belum diketahui dari persamaan fungsi eksponensial yang mempunyai bilangan pokok B atau E. Contoh, diketahui persamaan fungsi eksponen 50 sama dengan 10 pangkat X. Carilah nilai X. Penyelesaiannya, ruas kiri dan kanan pada persamaan 50 sama dengan 10 pangkat X dilogkan, hasilnya adalah log 50 sama dengan log 10 pangkat X sama dengan log 50 sama dengan X log 10. X sama dengan log 50 sama dengan 1,6989. Penerapan eksponen dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Yang pertama, bunga majemuk. Bunga majemuk adalah biaya atas penggunaan uang yang diperhitungkan atas jumlah modal pokok beserta bunga yang berhak atau bunga yang diperhitungkan atas bunga yang belum dibayar. Rumus perhitungan jumlah penerimaan bunga majemuk yaitu PN sama dengan P0 kurang buka 1 ditambah I kurang tutup pangkat N. Keterangannya, PN sama dengan jumlah penerimaan, P0 sama dengan modal awal atau tabungan pokok, I sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan periode waktu. Contoh, seseorang meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat bunga majemuk 10%. Berapakah yang akan diterima orang tersebut jika dimajemukkan setiap 6 bulan selama 2 tahun? Penyelesaiannya, diketahui P0 sama dengan 1 juta rupiah, I sama dengan 10% atau 0,1, dan N sama dengan 4 periode. Ditanya, P4. Jawab, PN sama dengan P0 kurang buka 1 ditambah I kurang tutup pangkat N. P4 sama dengan 1 juta rupiah kurang buka 1 ditambah 0,1 di pangkat 4. P4 sama dengan 1.464.100. Jadi, jumlah penerimaan adalah 1.464.100.000. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Fungsi eksponen untuk pertumbuhan tidak terbatas dapat diterapkan pada pertumbuhan penduduk dari suatu wilayah. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk dapat menggunakan dua model rumus pertumbuhan, yaitu rumus pertumbuhan penduduk kontinu dan rumus pertumbuhan penduduk diskrit. Yang pertama, rumus pertumbuhan penduduk kontinu. PN sama dengan PO E pangkat IN. Keterangannya, PN sama dengan jumlah penduduk tahun ke N, P0 sama dengan jumlah penduduk mula-mula, E sama dengan konstanta 2,71828, I sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk per tahun, dan N sama dengan jumlah periode waktu. Yang kedua yaitu rumus pertumbuhan penduduk diskrit. PA sama dengan P0 kurang buka 1 ditambah I kurang tutup pangkat N. Contoh, penduduk di sebuah kota setelah disensus berjumlah 600.000 orang pada tahun 2016. Pertumbuhan penduduknya sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk kota ini setelah 10 tahun kemudian? Penyelesaian. P0 sama dengan 600.000, I sama dengan 2% atau 0,02 per tahun, dan N sama dengan 10. Jawab, jika menggunakan rumus pertumbuhan penduduk kontinu, P10 sama dengan 600.000 sama dengan 600.000 dikali 1,21899 sama dengan 732.84156 dibulatkan menjadi 732.842 orang. Dan yang kedua, jika menggunakan rumus pertumbuhan penduduk diskrit, P10 sama dengan 600.000 kurang buka 1 ditambah 0,02 kurang tutup pangkat 10, P10 sama dengan 600.000 dikali 1,21899
sama dengan 731.369,65 dibulatkan menjadi 731.370 orang. Jika menggunakan rumus pertumbuhan kontinu, hasilnya lebih besar dibanding dengan menggunakan rumus pertumbuhan diskrit. Hal ini benar karena secara teoritis pertumbuhan kontinu lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan diskrit. Selanjutnya, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara jumlah konsumsi pribadi atau suatu produk dan pendapatan konsumen pada suatu periode waktu tertentu. Dengan rumus C sama dengan M dikali 1 ditambah E dipangkat I dan Z. Keterangan C sama dengan jumlah konsumsi pada periode waktu tertentu, Z jumlah pendapatan dari konsumen pada periode waktu tertentu, I sama dengan tingkat pertumbuhan konsumsi, M konstanta, E konstanta 2,71828. Contoh, diketahui fungsi konsumsi seseorang adalah C sama dengan 6000 dikali 1 min E dipangkat min 0,2 Z, di mana C adalah jumlah konsumsi dalam ribuan dan Z adalah tingkat pendapatan seseorang dalam jutaan. Yang ditanya, A. Berapa jumlah konsumsi jika tingkat pendapatannya adalah 6 juta, 10 juta, dan 20 juta? B. Gambarlah fungsi konsumsi ini dalam suatu diagram. Penyelesaiannya, A. Jika Z sama dengan 6, maka C sama dengan 6000 dikali 1 min E dipangkat min 0,2 Z sama dengan 6000 dikali 1 min 2,71828 dipangkat min 0,2 dikali 6 sama dengan 4192,833. Jika Z sama dengan 10, maka C sama dengan 6000 dikali 1 min E pangkat min 0,2 Z sama dengan 6000 dikali 1 min 2,71828 dipangkat min 0,2 dikali 10 sama dengan 5.187.987. Jika Z sama dengan 20, maka C sama dengan 6000 dikali 1 min E pangkat min 0,2 Z sama dengan 6000 dikali 1 min 2,71828 pangkat min 0,2 dikali 20 sama dengan 5.890,106. Untuk menggambar diagram fungsi, dibuat tabel titik koordinat titik C sama dengan 6000 dikali 1 min E pangkat min 0,2 Z. Berikut adalah titik koordinat dari titik C dan diagramnya. Selanjutnya, fungsi penjualan. Fungsi penjualan atau penerimaan menunjukkan hubungan antara jumlah penjualan dari suatu perusahaan atau suatu produk dan jumlah produk yang terjual pada suatu periode waktu tertentu. Dengan rumus S sama dengan M dikali 1 min E pangkat min IT. Dengan keterangan S jumlah penjualan dari suatu produk pada periode waktu tertentu, T jumlah produk yang terjual pada periode waktu tertentu, I tingkat pertumbuhan penjualan, E konstanta 2,71828, M konstanta. Contoh, diketahui fungsi penjualan dari suatu perusahaan restoran adalah S sama dengan 3000 dikali 1 min E dipangkat min 0,05 T, di mana S jumlah penjualan dalam ribuan dan T jumlah produk yang terjual pada periode waktu tertentu dalam harian. Yang ditanya, A. Berapa jumlah penjualan jika jumlah produk yang terjual setelah 15 hari, 30 hari, dan 60 hari? B. Gambarlah suatu penjualan dalam diagram. Penyelesaiannya, A. Jika T sama dengan 15, maka S sama dengan 3000 dikali 1 min E dipangkat min 0,05 T sama dengan 3000 dikali 1 min 2,71828 pangkat min 0,05 dikali 15 sama dengan 1.583.900. Jika T sama dengan 30, maka S sama dengan 3000 dikali 1 min E pangkat min 0,05 T sama dengan 3000 dikali 1 min 2,71828 pangkat min 0,05 dikali 30 sama dengan 2.330.609. Jika T sama dengan 60, maka S sama dengan 3000 kali 1 min E pangkat min 0,05 T sama dengan 3000 kali 1 min 2,71828 pangkat min 0,05 kali 60 sama dengan 2.850.638. B. Untuk membuat diagram S sama dengan 3000 dikali 1
min E di pangkat 0,05T, maka tentukan dulu titik-titik koordinat sebagai berikut. Selanjutnya, fungsi penyusutan. Model persamaan umum dari fungsi eksponen dalam proses penyusutan atau penurunan mempunyai dua bentuk persamaan umum, yaitu satu, proses penyusutan secara kontinu dengan rumus F sama dengan P0E pangkat min IN, di mana basis dari persamaan ini adalah E dan pangkat atau eksponennya bersifat negatif atau bernilai negatif. Yang kedua, proses penyusutan secara diskrit dengan rumus F sama dengan P0 kali 1 min I pangkat N, di mana basis dari persamaan ini adalah 1 min I. Contoh, telah diketahui nilai dari suatu produk untuk dijual kembali mempunyai persamaan F sama dengan G kali N sama dengan 50 juta E pangkat min 0,2 N. Yang ditanya, A. Hitunglah nilai penjualan kembali setelah 6 tahun dan 10 tahun kemudian. B. Gambarlah grafiknya dalam diagram. Penyelesaiannya, A. Penjualan kembali setelah 6 tahun kemudian atau N sama dengan 6, F sama dengan G kali 6 sama dengan 50 juta, E pangkat min 0,2 N sama dengan 50 juta pangkat min 0,2 dikali 6 sama dengan 50 juta kali 0,301194 sama dengan 15 juta 59.722,75. Penjualan kembali setelah 10 tahun kemudian atau N sama dengan 10, maka F sama dengan G kali N sama dengan 50 juta E pangkat min 0,2 N sama dengan 50 juta pangkat min 0,2 dikali 10 sama dengan 50 juta sama dengan 6.766.773,27. Gambar F sama dengan G kali N sama dengan 50 juta E pangkat min 0,2 N sebagai berikut adalah gambar titik koordinat beserta diagramnya. Sekian dari video kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan dalam penyampaian materi, dan kami mohon maaf apabila kami salah dalam menyampaikan materi atau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami kelompok 4. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.